Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Setelah tadi kita ngobrol tentang pupuk dan seterusnya di part sebelumnya, sekarang kita masuk ke pohon-pohon yang sudah masuk masa generatif dan ada beberapa juga pohon-pohon yang sedang berbunga atau mengeluarkan bunga ya teman-teman. Dari belakang kita adalah pohon oci atau duri hitam dengan usia tanam 3 tahun 4 bulan ya teman-teman. Jadi 3 tahun 4 bulan karena waktu nanam itu di bulan Maret 2021 ya, lebih tepatnya di tanggal 18 Maret 2021. Ini merupakan salah satu pohon yang ditanam di hari itu. Teman-teman mengenai video penanaman dulu saya sudah sempat upload di YouTube kita juga ini. Nanti mungkin kalau tidak lupa nanti saya akan sertakan linknya di pojokan sini. Sehingga nanti teman-teman bisa tahu kapan nih kita mulai tanam, pertumbuhan seperti apa dan seterusnya, nanti teman-teman bisa tahu. Jadi bukan ujuk-ujuk atau bukan secara tiba-tiba saya datang ke sini ya, bukan tanpa sebab teman-teman. Nah, mengingat ini adalah pohon durian yang ada di sini 100% adalah pengiriman dari saya teman-teman. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya teman-teman nanti jangan kamu tahu apa sih ya gitu ya tuh. Nah, sekarang masih bersama dengan Profesor Mumuh. Profesor. Teman-teman. Ini kita masih di Jasinga ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke pohon-pohon yang sudah masuk masa generatif dan teman-teman lihat nih sebelah sini. Rasa-rasanya ini adalah calon-calon bunga begitu ya. Nah, calon-calon bunga. Ada boleh muncul mata ketam juga, walaupun kadang-kadang udah kita tunggu-tunggu ternyata keluarnya daun pula kan. Itu kadang-kadang kita bikin deg-degan juga teman-teman. Nah, Bang Mumuh, ada berapa pohon nih menurut pantauan Bang Mumuh yang sudah mulai ada tondo-tondonya gitu Bang Mumuh? Baru sekitaran dari keseluruhannya ya 10 pohon lah. Baru 10 pohon. Nah, mungkin kita akan merapat nanti ke masing-masing pohonnya Bang. Iya, yang sudah mulai mengeluarkan tondo-tondo berbakti ya, kira-kira begitu. Bang, kalau dari jenis-jenisnya Bang, Bower atau mungkin duri hitam itu secara mana yang lebih dulu berbunga sih di sini Bang? Duri hitam. Duri hitam dulu mana ya? Jadi kalau menurut usia ya, harusnya kan Bower di sana itu seperti yang diceritakan tadi itu 3 tahun lebih kan. 3 tahun lebih. Sedangkan yang duri hitam di blok sini, tepatnya di bulan Oktober besok baru 3 tahun. Baru gitu. 3 tahun. Nah artinya tetapi dia sudah ada yang menunjukkan bunga dengan pemrograman kita ini. Siap. Gitu. Jadi secara otomatis bisa dibilang duri hitamnya yang lebih muncul bunga gitu, lebih cepat muncul bunga. Oke. Itu. Tadi Bang Mumuh mengatakan program masa generatif. Nah, program seperti apa sih yang Bang Mumuh lakukan? Ini masuk nih poinnya nih teman-teman. Oke teman-teman, tadi Bang Mumuh sempat singgung sedikit tentang pohon-pohon yang ada di sini itu sudah sebagian besar memasuki masa generatif. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan atau treatment yang dilakukan begitu. Nah, sekarang kita akan tanyakan kepada Bang Mumuh nih. Sebetulnya treatment apa sih atau persiapan seperti apa yang dilakukan Bang Mumuh menghadapi pohon-pohon yang sudah masuk ke masa generatif? Silakan, Abang dah. Ini sebelumnya saya jelasin ini yang terjadi di kebun saya ya. Ya perlakuan ke masa generatif. Siap. Apa yang dilakukan sebelumnya gitu. Jadi sebelum dipupuk itu kita lakukan pruning. Pruning dulu. Mungkin dikatakan pruning ini ya buat stressing pohon gitu ya. Oke. Karena dengan pruning itu yang bekas pruning tersebut tuh kadang-kadang menjadi mungkin kata orang karena saya belum ngalamin berbunga ya di sini ya. Makanya bisa dikatakan ini kata orang kan gitu. Itu akan terjadi tempat bunga. Bunga apa? Bunga-bunga durian. Bunga-bunga durian. Terus secara otomatis kan setelah pruning kita perlu dipupuk dong. Iya. Nah, pupuk tersebut yang saya pakai di sini gitu ya. MKP. Terus KNO 3 putih. MKP, KNO 3 putih. Sama boron. Karate plus boron. Nah, itu yang dipakai di situ yang saya aplikasikan gitu. Dan itu sudah 3 kali tahap. Kalau nggak salah 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dilakukan. Awal pemupukan waktu tanggal 21 Juli. 21 Juli udah mulai dilakukan. Udah. Terus 2 minggu kemudian dilakukan lagi dan terakhir 17 Agustus kemarin pas hari kemerdekaan tuh saya pupuk lagi gitu. Terakhir dikasih pupuk Karateka boron, terus kemudian MKP sama KNO. Lalu KNO 3 itu untuk dosisnya barangkali Bang Mumuh yang dilakukan di sini begitu? Kemarin yang saya gunakan itu 200 liter air dalam tong tersebut. Saya kasih masing-masing 2 kilo. Satu tong, satu drum 200 liter, masing-masing 2 kilo. 2 kilo. Yang Karate plus boron 2,5 kilo. Ini Karateka boronnya 2,5 kilo. Nah itu untuk
200 liter itu Bang untuk berapa pohon Bang? Jatuhnya kemarin cuman 10 pohon. Jadi tadi masing-masing 2 kilo, kemudian yang karet kaburnya 2,5 kilo, dilarutkan ke dalam air 200 liter. 200 liter. Kemudian dari 200 liter itu dibagi Kocor ke 10 pohon-pohon, dapatnya 10 pohon. 10 pohon. Jadi artinya Masing-masing 20 liter. satu pohon itu dapat 20 liter. Nah, itu dia perbandingan atau metode pemberian pupuk untuk merangsang atau masuk ke masa generatif ya teman-teman. Ya, yang pastinya kan pupuk tersebut kandungan nitrogennya yang sedikit. Udah tidak ada mungkin ya, bisa Jadi dikatakan. memang itu adalah pupuk yang sedianya disiapkan untuk menunjang masa generatif. Ya, Begitu. seperti itu. Luar biasa. Dan yang pasti itu alam harus mendukung dulu 2 minggu sebelum pemupukan itu harus ada kemarau lah. Oh, jadi Dikatakan memang seperti momentumnya diambil itu pada saat kemarau ya, begitu ya. Luar Dan biasa. sama sekali. Karena di situ mungkin ada stres air dan kawan-kawannya begitu, Bang. Luar biasa. Tapi kalau dilihat memang Mas Hendy mungkin bisa bantu perlihatkan ke teman-teman. Memang kayaknya sudah mulai ada reaksi ya. Katakanlah daunnya itu udah mulai tidak lagi mengeluarkan trubus ya, Bang. Beda dengan yang non program. Beda yang tidak diprogram mana, Bang? Yang tidak diprogram seperti mana ya yang di sana sini. Ada sih banyak. Ini udah program juga. Ini program. Ini enggak ya, cuman ini enggak diprogram nih. Dan ini juga enggak tuh. Oh, itu belum ya, karena pohonnya posturnya masih kecil gitu ya. Kecil. Oke, teman-teman, itu tadi tutorial atau cara yang dilakukan Bang Mumuh dalam menghadapi pohon yang sudah masuk ke masa-masa generatif. Sebelum pada akhirnya nanti kita akan lanjut ke kebun yang blok yang satu lagi, kita mau kasih disclaimer dulu bahwa apapun yang kita sampaikan dalam video ini adalah yang terjadi di kebun ini ya Bang ya. Ya. Jadi kita tidak mau menggiring atau mengajak teman-teman untuk mengikuti seluruhnya apa yang terjadi di kebun ini. Bahwa ternyata ada hal yang sekiranya akan dilaksanakan atau akan diaplikasikan di kebun teman-teman semuanya, itu silahkan. Kami tidak ada intervensi, kami tidak ada ajakan untuk seluruhnya mengikuti cara-cara yang di sini. Tapi kami hanya ingin share, kami ingin membagikan tentang apa yang kami lakukan di kebun ini. Lebih tepatnya lagi Bang Mumuh beserta juga dengan owner dan kawan-kawan para pekerja yang ada di sini. Dan dalam video ini juga kita ingin memberitahu bahwa kebun ini sebentar lagi sudah masuk ke masa pembuahan dan harapannya nanti bisa panen secara optimal dan hasilnya juga bagus sehingga nanti bisa turut serta membangun atau menggairahkan kembali geliat ekonomi yang ada di Silopak Jasinga begitu Bang ya. Tuh, yang pasti setelah adalah reaksi kemarin yang pemupukan itu sudah ada berapa persen lah dari pohon-pohon ini yang menunjukkan pembungaan kan seperti yang di video tadi kita ceritakan. Oke ya teman-teman, itu ulasan kita tentang program pembungaan atau program generatif yang sudah dilakukan di kebun ini. Mantap. Kita sambil jalan nih teman-teman. Mas Hendy nanti minta tolong di shoot yang runut, yang rinci supaya nanti juga teman-teman bisa tahu. Ini yang ini udah belum Bang? Yang belakang kita Bang, yang sebelah sana. Sama apanya? Udah diprogram. Udah, semua yang dikasih cat putih itu udah. Jadi yang dikasih cat putih ini sudah tanda aja gitu. Tondo-tondo atau tanda yang sudah di program begitu Bang ya. Ini saya sedikit tambahin ya. Oke. Ada kelebihan nih kalau kita di suatu saat nanti punya lahan yang ada bekas bambu. Bisa kita lihat nih pertumbuhan pohon ini sangat bagus. Ini bekas bambu ini nih. Ini lahan bekas bambu ya Bang ya? Ini lahan bekas teman-teman bisa lihat itu masih ada bekas tunggul-tunggul bambunya ya Bang ya? Ini kan luas tadinya nih. Luas bambu ini terus kita ya terserap dengan sendirinya gitu dengan pohon bambu yang mati itu. Tapi Bang, ada pertanyaan-pertanyaan yang ada bukan pertanyaan ya, kadang ungkapan-ungkapan dari para pekebun kalau nanam di area bekas bambu itu susah sekali dia matinya tuh rumpun bambunya Bang. Bagaimana cara matiinnya Bang? Sebetulnya kalau cara matiin kita ada beberapa metode ya. Kalau cuman yang di sini yang saya pakai itu kita kasih sekam, kasih cerobong, biar tidak terjadi api ya kalau sekam itu. Kalau kita bakar langsung kan ada api muncul. Tapi kalau kita kasih sekam dia nggak jadi api, malah terjadilah kita seperti kita membuat arang sekam aja. Nah arang sekam tersebut bisa kita buat pupuk juga kan untuk penyerapan air, bahkan kan kalau boleh dikatakan baguslah arang sekam itu untuk untuk menyimpan air. Nah kalau kita bakar sekaligus atau kita ini ya kurang bahaya lagi kan gitu. Tetapi kalau ketika muncul asap, pengasapan itu juga penting untuk daerah
kebun ini gitu kan. Untuk mungkin mengusir. boleh dikatakan fotosintesis juga gitu. Oke. Di masa musim penghujan itu bisa jadi fungsinya untuk fotosintesis atau mengusir hama dan yang lainnya gitu, Wah. seperti itu. Betul sekali ternyata teman-teman, ya banyak sekali manfaat-manfaat dari ilmu yang kita share ini, bukan sekedar jalan-jalan saja, tetapi juga ada beberapa masukan-masukan positif yang sepertinya bisa dilakukan di kebun teman-teman semuanya. Nah Bang, aduh ini gimana nih Bang, ini pohon udah bagus kayak gini. Saya sendiri yang nganter bibitnya dulu itu sampai hampir, Iya. ya gimana ya teman-teman, karena Penuh memang dengan perjuangannya lumayan sedap sih teman-teman. Kalau teman-teman kemarin nonton video saya, perjalanan dari parkiran mobil kemari itu jauh loh teman-teman, ada sekilo tuh. Nah kita masuk ke blok duri hitam dengan usia tanam 3 tahun 3 persis. tahun kurang Malah ya. Oktober ini Kurang. Karena ini kan ada beberapa blok ya teman-teman. tadi yang duri hitam yang tadi itu blok A, lupa saya ceritakan, itu blok batas dari blok A. Tapi Yang masih dari masuk duri ke hitam blok yang A. tadi. Jadi yang kesini lah yang blok B, mulai Yang dari blok duri B-nya, hitam ini. teman-teman. Bisa dilihat kan batang pohonnya juga Masih kecil-kecil ya. berbeda. Oke teman-teman, mantap nih. Ini juga udah, ini sama juga kan Bang? Sama. Ini masuk yang periode kedua kan, tanam periode kedua kan Bang? Iya. Nih, duri hitamnya teman-teman, lihat nih, batangnya udah rantingnya udah gede-gede kayak gini. Dan duri hitam itu emang kalau di sini emang cepet banget Bang ya, Iya. bongsor dia teman-teman tuh. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman kayak gini apa enggak duri hitam nih. Duri hitam di daerah sini makanya petani Bang kan nggak ada yang ahli. Tergantung daerahnya mungkin ya. Makanya duri hitam di sini bisa dikatakan bagus. Betul. Cepat pertumbuhannya. Hampir semuanya sehat-sehat semua nih teman-teman. Yuk kita sambil ke belakang sini. Mana yang udah keluar tondok-tondoknya? Ini yang Bang? ini. Nah, saya juga mau jelaskan ke teman-teman tentang ini nih. Mari dulu, sebentar. Nanti di sebelah sana juga ada. Jadi teman-teman, saya sebelum banyak orang yang bilang bahwa kita mesti gali, dia punya perakaran kayak gini, kita mesti tampilkan ini akar ini di atas. Ya, sebelum banyak video yang beredar, kita udah lakukan ini sejak lama ya Bang. Jadi kita nanamnya itu memang dibuat nangkring di atasnya, supaya nanti dia tidak tertimbun sehingga menyebabkan pertumbuhan yang lambat. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita udah lakukan sejak dulu bahkan sebelum ramai sekarang orang bilang basat busut gitu. Bisa dibilang cukup visioner dulu kita Bang ya. Iya. Nah ini teman-teman, ini pohon oci atau duri hitam yang sudah mulai mengeluarkan bunganya nih. Tapi bunganya kok salto begitu ya Bang? Ya, makanya saya juga masih ini ya. Tahu lah belum apa bisa jadi buah atau tidak. Nah itu urusan atau kehendaknya yang di atas lah Bang ya. Yang penting kita upayakan supaya dia bisa sehat terus gitu teman-teman. Yang ini juga ada nih. Sebelah sana juga ada. Bang ini kayaknya agak rapet, ini dibikin berapa sih dulu Bang? Dulu itu sebetulnya sejarahnya gini. Ini jarak udah normal ya. Ya. 7 meter. Ya lagi-lagi apa ya, ownernya ini masih sayang nih jarak, nanti dia punya tujuan tertentu. Kata beliau rapet di usia tertentu akan saya lakukan di usia tertentu juga untuk lebih berfungsi lagi. Mungkin dia punya rumus tersendiri yang belum bisa saya jawab sekarang. Ya, tapi yang jelas dengan jarak yang mungkin hanya sekitar 6 meter Bang ya? Kurang kalau gini. Ini kan udah 7 meter. Dari ke sana itu 10 meter ya. Iya. Saya ambil berarti 5 meter. Oh 5 meter nih teman-teman, jaraknya hanya 5 meter tapi pohon bisa tumbuh sebagus ini. Mungkin nanti ada tujuan tertentu ya Bang? Mungkin Iya. entah pengurangan Kalau pohon. saya udah tahu sebetulnya. Jadi kalau hitungan matematika kita gini ya. Misalkan sebelah pohon ini hilang misalnya. Iya. Yang bertemu ini hilang. Oke. Nah nanti kalau kita hitung sama dengan kita punya satu pohon yang banyak cabang gitu. Seperti itu kira-kira, sehingga kita bisa menjumlah bisa punya jumlah ranting itu sama di dengan posisi 2 pohon dihitung lebih banyak gitu. Memang kalau secara nutrisi kita lebih terserap banyak ya, tetapi kan di situ juga sama-sama menyerap nutrisi kok. Betul. Nah, nanti juga kan di akhir kalimatnya jumlah hitungan batang itu lebih banyak, intinya gitu. Oh, jadi Kurang lebih seperti itu ya menghendaki- bocorannya, tetapi saya juga nggak tahu tujuan lainnya apa. Maka dari itu mungkin kapan waktu nanti kita dapat mudah-mudahan kita punya waktu untuk bisa ngobrol sama ownernya langsung sehingga kita bisa tahu visi misinya seperti apa kan. Iya gitu. Kayak gitu. Nah teman-teman, hampir semuanya ya saya sampaikan tadi. Ini kayak gini, kita selalu tampilkan dia punya, kita selalu bikin kelihatan dia punya akar besar seperti ini. Ini adalah saran yang saya lakukan atau yang saya arahkan
kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi jangan terlalu dalam nanamnya supaya dia nangkring sehingga nanti pertumbuhannya akan cepat. Apakah dia akan roboh? Teman-teman bisa lihat hari ini pohonnya masih baik-baik saja dan di sini angin cukup kencang ya Bang. Lumayan. Anginnya cukup kencang dan lihat-lihat teman-teman aman, nggak ada roboh, nggak ada apa. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa dulu kita belum nggak ngeh tentang apa sih mesti dibikin nangkring begitu penanamannya. Nah ternyata hasilnya jadi sebagus ini teman-teman. Sekali lagi jaraknya hanya 5 meter karena udah dibikin 10-10, tiba-tiba di tengah dikasih lagi. Seperti itu teman-teman. Dan bukan hanya pohonnya subur, tetapi mampu mengeluarkan bunga di usia 3 tahun kurang. Nah, itu dia teman-teman. Nah ini ada di blok duri hitam. Masih mau lanjut ke belakang Bang? Atau kemana lagi kita sesuai arahan dari komandan kita? Nah, di sana kan masih vegetatif juga ya sama yang di blok sana Bang ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Ini blok, ini full duri hitam seperti sini Bang ya? Full duri hitam semua. Nah sampai ke belakang sana teman-teman. Mayoritas di sini jadinya duri hitam sekarang, lebih ke duri hitam. Tuh, ini izin Bang, saya mau ke pohon yang ini dulu Bang. Wah, ini Masya Allah teman-teman ya. Nih, semuanya hampir kayak gini semua tuh teman-teman. Jadi area sininya memang sengaja diperlihatkan kayak gitu. Iya. Jadi biar leluasa dia pertumbuhannya. Tuh, tingginya juga udah 5 meter kali dan tangkainya tuh super. Ayo kita jalan ke sana Bang Momo. Ini daerah 3 ini nih berbunga. Iya, yang super ya Bang? Berbunga ya. Ini juga bunga. Ini belum tadi ya? Belum. Udah kesini tadi Bang? Belum. Ini juga lagi bunga nih. Alhamdulillah ya teman-teman. Nih. Tuh. Nah sebelah sana masih semak belukar. Ya, belum ada tanaman bahkan. Bang bisa diceritakan nggak Bang tadi ini lahan yang sebelah sini yang ada kebun durian tadi itu lahan apa Bang? Maksudnya? Sebelum ditanami durian. Oh, di sini itu lahan rata-rata kepemilikannya keturunan dari apa ya? Kalau misalkan mereka tanam juga bingung. Misalkan mereka tanam durian, yang makan nanti cucu yang mana sehingga ujung-ujungnya dijual kan gitu. Oh gitu. Nah di tangan orang yang tepat Kita bisa seproduktif ini. Udah kesana tadi belum kita? Udah. Bisa seproduktif ini gitu kan. Sangat produktif bahkan. Yang ibarat kata punya lahan cuma 500 meter Iya. atau 300 meter ditanam kan cuma untuk berapa pohon aja. Benar. Tapi ketika di tangan orang yang tepat bisa produktif, bisa menyerap tenaga kerja kan gitu. Iya. Bahkan mungkin kedepannya nanti akan memajukan desa ini. Artinya tidak merusaklah alam gitu. Iya benar. Jadi saya sepakat nih sama apa yang diuraikan sama Bang Momo nih, bahwa sebuah desa atau sebuah kebun durian, satu kebun durian itu ada di sebuah desa nih biasanya begitu. Itu kemudian nanti kalau misalkan sampai ngetop, sampai terkenal, itu bukan hanya ownernya atau perawat kebunnya Bang, tapi lebih luas itu ya desanya itu sendiri. Nanti akan ikut terangkat, akan ikut ngetop begitu. Iya. Karena setidaknya orang kan nanya, itu ada kebun durian bagus di desa apa namanya? Kan begitu Bang. Kurang lebih seperti itu. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang lain kayak gitu. Ya. Nih teman-teman bisa lihat, kita kadang-kadang setiap kali kita menghampiri pohon-pohon itu, kita menjadi flashback, ingat kembali zaman dulu Bang ya. Iya. Dulu lahannya seperti itu, terus kemudian proses penanamannya juga seperti itu. Hari ini teman-teman bisa lihat semua betapa indahnya kebun durian ini teman-teman. Nah mungkin nanti melalui Mas Hendy dengan karyanya memegangin kamera kan, nanti bisa kasih lihat ke para penonton kita bahwa betapa indahnya kebun durian ini teman-teman. Mas Hendy kasih putar dulu pemandangan yang ada di sini supaya nanti teman-teman juga, harapan saya bisa ikut termotivasi begitu Bang. Ya. Gitu. Jadi nggak mudah Bang ternyata Bang ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bang, sepanjang pembukaan lahan sampai dengan hari ini, hal-hal apa sih yang kemudian, gimana pertanyaannya? Pertanyaannya itu gini, apa sih kendala yang Abang temui? Nah, pada saat awal tanam sampai dengan hari inilah begitu Bang, kendala-kendala yang sering ditemui. Kalau dikatakan ada kendala nggak ada kendala, saya munafik bilang nggak ada kendala ya. Ada lah sedikit gitu. Ya. Kalau menurut saya, tapi tidak terlalu besar kendalanya. Oke. Karena jarak kebun kami ini belum masuk akses mobil gitu, sehingga kalau kita bawa apa-apa itu kita memakan waktu yang lumayan kan gitu. Karena memang sampai saat ini bukannya nggak ada akses mobil, ada, cuman belum di pengerasan pun belum ada kan gitu. Pengerasan jalan. Dari dukungan pemerintah atau apapun belum ada memang. Nah
untungnya kita punya owner memang benar-benar mendukung gitu, Iya. mendukung tentang perkebunan ini. Oke. Sampai ibarat kata boleh dikatakan kita bisa karena dia gitu, karena Nah, beliau sini dulu, gitu. Pak. Sini dulu di Kanda. Udah lanjut aja. Kita bisa karena beliau. Jadi sama-sama belajar. Tetapi saya justru yang banyak menyerap ilmu di sini sama Oh kawan-kawan. gitu. Gitu. Iya, 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 iya. Nah ini kita nih lagi di pohon Bawor yang- nih, teman-teman. bawor yang Nah, sedang berbunga. sedang berbunga. Mas Hendy, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, uniknya tuh ternyata dia berbunga di ranting yang kecil bahkan ya, Bang. Iya. Bukan di ranting-ranting yang besar. Nah, ini bisa menjadi referensi juga nih, teman-teman. Ternyata dia berbunga di ranting yang kecil. Apakah dia akan menjadi buah nantinya kita belum tahu karena ya ini baru kayak gini hari ini. Dan kita buat video ini hari ini hari apa nih, Mas Hendy? Hari Rabu. Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Saya sedang berteduh di bawah pohon durian bawor yang ditanam 3 tahun 4 bulan yang lalu. Iya. Wah, luar biasa. Ini calon jalanan yang akan dilalui oleh para pengunjung kita nantinya, Bang. Amin. Luar biasa. Semua pohonnya bagus dan sudah terdapat saung. Jadi tadi malam juga kita ngobrol di saung sebelah sana. Nah, teman-teman, setelah ini nanti kita akan menuju ke kebun durian yang tadinya bekas sawah, Bang. Iya. Nah, seperti apa proses penanamannya, metode tanamnya seperti apa, apakah ada perlakuan yang berbeda antara kebun yang bekas sawah dan yang bukan bekas sawah seperti ini. Jangan kemana-mana, teman-teman, nanti ikutin terus videonya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke sana, supaya kita tidak deg-degan, Bang, lebih baik kita sarapan dulu, Bang. Oh gitu. Nah, Oke. biar nanti kita nggak lemas begitu. Nah, teman-teman, nah bisa lihat kan semuanya sudah kita, hampir semua sudah kita kelilingi pohon-pohon yang sudah masuk ke masa generatif. Walaupun tidak bisa kita hampiri satu persatu, tapi setidaknya tayangan kita ini sudah mewakili kondisi pohon yang ada di sini, teman-teman. Apakah ada yang pohon bermasalah sampai dengan mati? Menurut Bang Momo sejauh ini ada nggak, Bang? Yang benar-benar sampai tewas begitu, Bang? Ya tewas itu cuman yang salah pemupukan yang Salah tadi pemupukan saya itu bahas aja, ya. doang. Yang kedua mah paling ada yang roboh dua pohon Roboh. dari keseluruhan. Kena- Roboh kena angin. Angin. Angin yang begitu besar pada waktu itu ya, mungkin kebetulan kayaknya ada akar yang tunjang yang ke bawah yang busuk Yang sehingga dia busuk. cuman pertahanannya akar yang ke samping seperti itu kira-kira. Ini menarik nih, teman-teman. Tadi Bang Momo sampaikan bahwa ada yang roboh terkena terpaan air, terpaan angin. Dengan jarak yang boleh dibilang lumayan rapat gini, Bang, ini sebetulnya lumayan ngebantu ya, Bang. Jadi terpaan angin itu nggak terlampau Nggak ini ke ya, satu pohon ya. nggak ke satu pohon Jadi aja, saling ini. gitu kan. Dan jarak normal yang untuk tahap awal kita tanam itu sebetulnya dulu itu 8, Bang ya. 8. 8 kali 8, teman-teman. Walaupun pada akhirnya ada yang kelihatan agak longgar, ditambah-tambahin lagi sama Iya. ownernya. Seperti itu, teman-teman. Oke, Bang, kita sarapan dulu. Oke, siap. Ya, teman-teman, kita mau lanjut sarapan dulu. Setelah ini nanti kita akan ke blok sebelah sana yang juga ternyata sudah masuk ke masa Generatif. generatif. Di sana ada bawor, musangking, dan juga duri hitam. Dan itu adalah lahan bekas sawah. Jadi benar-benar bekas sawah. Nanti teman-teman bisa ikutin terus videonya supaya teman-teman tahu persiapan bagaimana menanam durian di lahan bekas sawah. Usianya sama 3 tahun, Bang? 3 tahun. 3 tahun, blok sana sama-sama 3 tahun. Oke ya, teman-teman, ikutin terus video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.